ya, yang di rumah kita lebih berharga dari suratnya Nabi. Apa? Warisan Nabi Muhammad SAW, ajaran Rasulullah SAW. Cara wudhu, cara sholat, sebagaimana disampaikan sama Habib Novel tadi, itu yang lebih berharga dibandingkan suratnya Rasulullah SAW. Karena Nabi diutus bukan untuk buat surat, tapi Nabi diutus ngajarin kita kenal sama Allah Ta'ala, dan diantara caranya adalah Nabi mengajarkan caranya wudhu dan sholat. Termasuk diantara hadis riwayat Imam Al-Bukhari, pernah ketika itu sahabat berwudhu, di tengah-tengah sahabat berwudhu tersebut tiba-tiba Nabi keluar dan Nabi berteriak dengan suara yang keras. Dalam riwayat hadis yang lain sampai dikatakan seandainya ada orang di pasar akan mendengarkan teriakan keras Nabi Muhammad SAW tersebut. Apa teriakan Nabi? Nabi berteriak, wailun lil aqabi minanar, hati-hati jangan sampai tumitmu menyebabkan kamu masuk neraka. Kenapa? Karena banyak yang wudhu ternyata lupa basuh bagian tumitnya. Nabi teriaknya apa? Wailun lil aqabi minanar, hati-hati nih tumitmu nih jangan sampai menjadikan kamu masuk neraka. Kenapa? Karena tumitnya nggak dibasuh ketika wudhu. Seperti itu. Dan juga Sayyidah Nafisah, salah seorang ahlul bait yang ada di Mesir. Nah, Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i itu istimewa, hebatnya luar biasa? Karena Imam Syafi'i selalu punya ta'aluk dengan ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i itu dari perjalanan hidupnya selalu punya ta'aluk dengan ahlul bait Rasulullah SAW. Bahkan Imam Syafi'i kalau meriwayatkan hadis, membacakan hadis, kan ada hadis, lau sarakot Fatimatu bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Imam Syafi'i nggak pernah menyebutkan Fatimah bintu Muhammad, beliau menyebutkan lau sarakot fulanah bintu fulan laqata'tu yadaha. Kalau fulanah bin fulan mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Nggak berani nyebut Fatimah digandengkan dengan kata-kata mencuri. Adabnya Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang bilang Imam Syafi'i nggak ilmiah, justru Imam Syafi'i orang yang berilmu. Kenapa? Karena inti daripada ilmu adalah beradab terhadap ilmu itu sendiri. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, semoga semua yang selawatnya keras saya doakan utangnya lunas. Nah, kelihatan penuh hutang semuanya ini berarti. Itu Sayyidah Nafisah ahlul bait yang akhir usia Imam Syafi'i itu sangat dekat dengan Sayyidah Nafisah. Dikit-dikit silaturahmi sana, dikit-dikit minta berkah, dikit-dikit menyalin hubungan yang istimewa dengan Sayyidah Nafisah. Beliau ketika mengomentari Imam Syafi'i, apa komentar Sayyidah Nafisah kepada Imam Syafi'i? Beliau mengatakan rahimahullahu Syafi'i fa innahu yuhsinul wudhu, sesungguhnya Allah semoga merahmati Syafi'i karena Syafi'i itu wudhunya bagus. Jadi Nafisah belajar wudhu dari ayahnya, dari ayah terus sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan wudhunya Imam Syafi'i itu ada wudhu seperti yang diajarkan oleh anak cucu Nabi Muhammad SAW. Karena itu mendapatkan doa daripada Sayyidah Nafisah. Makanya kita pulang dari tempat ini, kita semuanya bawa wasiat Nabi SAW. Di rumah kita kira-kira ajaran Nabi hidup apa enggak? Jangan-jangan mohon maaf kita kalau maulid semangat, ternyata di rumah kita subuh nggak ada yang bangun. Kita kalau ibadah yang lain-lain, yang sunnah-sunnah kita semangat, tapi kita lupa meninggalkan yang wajib. Sholat kita, wudhu kita, semuanya kalau kita perhatikan, kita lakukan dengan bagus, insya Allah itu adalah kunci kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala berikan berkah kepada kita semuanya, semua yang hadir hajatnya kabul, dan semoga guru kita, para habaib, para kiai, utamanya sahibul majlis Ustadz Babai, Allah jadikan majlisnya majlis yang berkah insyaallah. Kita semuanya jadikan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di sini bahagia dengan Nabi Muhammad, semoga nanti kita di surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.